Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alal a'immatil hadinal mahdiyyin. Assalamu ala jami' anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah dan senantiasa ada dalam barakatul Muhammadiyah. Melanjutkan bahasan kita minggu lalu bahwa menurut Allah Yarham yang kita cintai, mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kubur beliau beserta Bunda Eis Kartini. Al-Fatihah, tasbihku, salawat. Ada 3 tahapan pembersihan jiwa, dan ini masih selaras dengan ma'rifatun nafas, mengenal jiwa. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah, dari apa yang diajarkan oleh Said Tobatobai dalam Lubul Lubab. Yang pertama adalah tahapan pembersihan jiwa atau takholi, yakni membersihkan pikiran dan hati dari selain Allah, menggeser akbaru hamina dari dunia kepada akhirat, kepada Allah. Nah, kemudian tahapan kedua adalah takhalli atau menghias diri kita dengan akhlak Allah. Nah, salah satu menghias diri kita dengan akhlak Allah ini yang minggu lalu telah kita bahas, yang kita ambil dari buku Daratu Allah, adalah khidmat pada sesama manusia dan memasukkan rasa bahagia kepada sesama kaum mukminin. Nah, menambahkan lagi untuk perkhidmatan pada sesama manusia ini, saya ingin menambahkan beberapa kisah ya, yang yaitu kembali kepada Agha Ahmad Tehrani ini ya. Saya coba bacakan sebuah kisah. Saat saya masih muda, saya mengenal seorang tukang pikul yang membawa potongan roti, dan ia sangat lapar. Namun saat ia ingin memakan potongan roti itu, ia melihat seekor anjing yang kelaparan bersama anak-anaknya di bawah reruntuhan bangunan. Walaupun tukang pikul itu sangat lapar, tapi dia nggak tega. Akhirnya dilemparlah potongan roti itu untuk anjing dan anak-anaknya yang nampak sangat kelaparan di reruntuhan bangunan itu. Keesokan harinya ia bertemu dengan seorang perempuan yang memintanya membawakan barang belanjaan ke rumahnya. Dan sepanjang perjalanan perempuan itu bertanya tentang kehidupan laki-laki itu. Kemudian perempuan itu melihat kejujurannya, kebaikannya, dan tertarik. Akhirnya menikah dengannya. Selang beberapa waktu kemudian, pemuda itu dengan keberkahan Imam Husain alaihissalam dan perkhidmatan yang ia lakukan pada seekor anjing dan anak-anaknya, telah berubah menjadi salah seorang pengusaha besar kota Tehran yang sangat giat dalam melakukan amal kebaikan dan memberikan pelayanan kepada makhluk Allah Ta'ala. Kemudian beliau mengutip, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, al jazaa'ul ihsan illal ihsan. Ini sangat luar biasa, bagaimana seseorang menghiasi dirinya dengan sifat Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang pada seluruh makhluknya,
bahkan pada seekor anjing dan anaknya pun berbagi, dan itu mendatangkan keberkahan. Dan ketika Pul Ahmad Ago ini mengutip hal jazaul ihsan illal ihsan, saya langsung teringat suatu saat guru kita yang mulia Allah yarham Ustaz Jalal pernah berceramah di kantor kami, dan beliau mengatakan gitu, jadi para ulama ini biasanya punya ayat favorit gitu. Salah satunya misalnya, kalau seingat saya Imam Syafi'i itu adalah wal asri. Jadi sekiranya itu saja yang diturunkan dalam Al-Quran itu cukup ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, kemudian saya toba-tobai itu biasanya adalah surat dalam surat Qaf ya. Surat Qaf, maaf. Saya coba lihat dulu. Surat Qaf ayat 15. Surat ke-50 ayat 15. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bukan ayat 15 ya. Alamat toba-toba ini menurut Allahyarham ayat favoritnya adalah surat Qaf ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Sungguh kamu dahulu lalai tentang ini, maka kami singkapkan tutup matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Manusia ini tidur ya, dan pada saat mati akan kasyaf, disingkapkanlah apa yang saat ini tidak bisa kita lihat. Dan orang-orang yang tidak mempersiapkan diri dengan beramal sebaik mungkin dan mengubah dirinya dari makhluk egois menjadi makhluk yang penuh cinta dan perkhidmatan, menjadi makhluk yang menyerap nama-nama Allah dan sifat-sifat ilahiyah, dia akan menyesal dengan sebenar-benar penyesalan dan tidak ada jalan untuk kembali. Nah, pada saat itu Allahyarham menjelaskan bahwa ayat favorit beliau adalah surat Ar-Rahman ayat 60 ini. Al jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan. Saya ingin mengajak para hadirin membaca dari Rohib Isfahani ya. Kamus Al-Quran Ar-Rohib Al-Asfahani. Al-Mufrodat fi Ghoribil Quran. Di sini menjelaskan tentang ihsan. Ya. Banyak di sini ya, tapi saya akan menjelaskan salah satunya. Dan firman-Nya Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Menurut Rohib Al-Isfahani, Ar-Rohib Al-Isfahani ini, ihsan berada di atas adil. Karena yang dinamakan adil adalah memberikan apa yang menjadi kewajibannya dan mengambil apa yang telah menjadi haknya. Sedang yang disebut ihsan
adalah memberi dengan lebih banyak dari jumlah yang diharuskan dan mengambil lebih sedikit dari apa yang telah menjadi haknya. Maka ihsan lebih tinggi daripada adil. Sehingga melakukan dan berusaha bersikap adil merupakan suatu keharusan. Sedangkan bersikap ihsan hanyalah sebuah anjuran dan kesunahan. Ya. Namun demikian, ihsan ini adalah jalan pintas menuju kasih sayang Allah, jalan pintas menuju walayah. Ya. Nah, kemudian saya ingin di sini mengutipkan ya, Syekh Qul Ahmad Agho berkata, jadi suatu saat Qul Ahmad Agho ini Syekh Rajab Ali Al-Khoyat pergi berziarah ke makam Syekh Abdul Azim. Setelah membaca tawasul pendek, dia bertanya kepada Syekh Abdul Azim, bagaimana Anda dapat mencapai kedudukan ini? Syekh Abdul Azim itu yang makamnya ada di Rai di Tehran ya. Sangat dianjurkan untuk kalau ada kesempatan untuk berziarah ke sana. Syekh Abdul Azim menjawab, saya menulis Al-Quran lalu menjualnya. Kemudian dengan segera uangnya saya infakkan. Perbuatan baik kepada sesama makhluk inilah yang telah menyampaikanku kepada kedudukan ini. Jadi luar biasa ya, yang ditulisnya Al-Quran, habis itu dijual, habis itu diinfakkan. Nah, kemudian dikutip dalam buku kisah-kisah penggila Tuhan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan satu kebutuhan saudaranya sesama mukmin, maka ia seperti orang yang beribadah kepada Allah sepanjang masa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ala nabi wa alaihi salawat. Allahumma sholli. Itu sumbernya dari Amali At-Tusi, Majelis 17, halaman 481. Jadi kalau kita ingin menunaikan, berada dalam keadaan beribadah kepada Allah terus-menerus, maka tunaikanlah satu kebutuhan saudara kita sesama mukmin. Apalagi kalau kita bisa menjadikannya sebuah habit, sebuah cita-cita, sebuah atomic habit, sebuah kebiasaan ketika kita bangun tidur. Siapa hari ini yang hendak kita penuhi kebutuhannya? Mulailah dari yang paling dekat. Apakah kita mencoba membantu istri kita dalam tugas-tugasnya, atau anak kita, atau tetangga kita, dan lain-lain. Ya, jadi ini tahalli. Jadi salah satu kisah yang luar biasa, orang-orang yang telah berkhidmat dengan sebenar-benar perkhidmatan, dengan mengorbankan diri dengan ithar yang luar biasa, adalah kisah Ahlul Bait Nabi alaihissalam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, Imam Ali alaihissalam, Imam Hasan dan Imam Husain alaihissalam, yang dituliskan atau yang menjadi salah satu penjelasan tafsir surat Al-Insan ya, awal-awal surat Al-Insan. Di sini saya kutipkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Jadi bagaimana
keluarga Imam Ali dan Sayyidah Zahra alaihissalam berpuasa 3 hari berturut-turut, dan ketika mau bukanya ini malah diserahkan pada orang yang membutuhkan. Suatu hal yang benar-benar menjadi keagungan luar biasa, bukti walayah yang tak terkira dari keluarga Nabi alaihi wassalam. Dan ini adalah salah satu surat yang sering sekali kita lantunkan diajarkan oleh Allah yarham juga untuk kita lantunkan dalam majelis-majelis kita, yaitu surat Al-Insan. Nah, setelah orang itu takholi dan tahalli, menghiasi diri dengan sifat-sifat Allah, terutama dengan melakukan khidmat sebanyak mungkin pada sesama, menurut Allah yarham, tahap berikutnya adalah tajalli. Apa itu tajalli? Yakni kemanapun kita menghadap, kita hanya akan melihat Tuhan. Silahkan dibaca di Darutu Allah halaman 285. Jadi penjelasan Allah yarham, ini adalah tahapan ketika Allah tidak lagi merupakan abstraksi. Nah, ini penting sekali. Allah itu bukan lagi konsep abstrak. Bukan pula zat yang hanya diketahui melalui ayat-ayat atau tanda-tandanya. Karena Allah itu imaterial, maka seorang melihat bulan, melihat tata surya, melihat galaksi Bima Sakti, melihat betapa banyak galaksi bertebaran di semesta, dan ini adalah ayat-ayat Allah, menunjukkan pada satu zat yang maha agung. Seperti yang disebutkan oleh Sir Isaac Newton, bahwa solar system dengan seluruh keindahannya itu adalah menunjukkan adanya satu Tuhan yang benar-benar maha mengetahui dan maha menguasai, yang mengatur solar system dengan cara yang sangat indah. Nah, melihat Allah dengan cara seperti ini adalah melihat Allah melalui ayat-ayatnya. Jadi ini belum merupakan tajalli. Mungkin merupakan satu tahap awal, ya, just the beginning. Awal yang masih perlu seseorang itu tahalli, menyucikan diri dari selain Allah, tahalli, mengisi kesehariannya dengan akhlak-akhlak Allah. Nanti Allah akan mengaruniakan tajalli. Tajalli itu tidak hanya melihat Allah melalui ayat-ayatnya atau mengetahui Allah melalui tanda-tandanya. Namun menyaksikan zat Tuhan, menyaksikan tanda kutip tidak dengan mata lahir, dan merasakan kehadiran Allah. Keagungannya, kata Ustadz Jalal, tidak lagi dibaca tapi dilihat, ya. Tidaklah aku lihat sesuatu, melainkan aku melihat Allah bersamanya dan sebelumnya dan di dalamnya. Jadi kehadiran Allah itu betul-betul dirasakan. Ra'aitu Rabbi bi aini qalbi. Aku melihat Tuhanku dengan mata hatiku. Keindahannya tidak lagi dibuktikan. Jadi para pemirsa Majulah Hijabi yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, banyak sekali buku-buku, ya, pembahasan-pembahasan tentang bukti keberadaan Tuhan. Di wacana-wacana barat juga sangat banyak sekali, ya. Apalagi setelah Aufklärung atau Renaissance, ada gelombang ateisme teoritis, ya, materialisme. Ada lagi gelombang ateisme romantik seperti Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche dan lain-lain.
dunia barat ini Tuhannya sedang mati. Jadi banyak orang yang sedang mau mengembalikan Tuhan ya. Nah, hadirin bisa melihat misalnya aktor terkenal Morgan Freeman di YouTube itu sebelum pandemi 2019 ada ziarah spiritual ke India dan banyak ya berita-berita selebritis barat seperti saudara atau adiknya Tony Blair sudah masuk Islam. Kalau nggak salah artis Hollywood Liam Neeson sudah masuk Islam. Jadi di sana memang sedang ada pergolakan. Orang ingin membuktikan keberadaan Tuhan. Tapi membuktikan saja tidak cukup. Di jalan walayah ini ada suatu jalan yang demikian agung dan mulia sehingga keagungan Allah dengan rahmat Allah bisa dilihat, bisa dirasakan. Keindahannya tidak lagi dibuktikan tapi dinikmati. Ya, jadi tajalli ini menurut Sajalal tahapan di mana seorang kekasih menikmati keberadaan kekasihnya yang hakiki. Nah, menurut Alama Muhammad Hussein Tobatobai dalam The Kernel of Kernels ya, atau Lubul Lubab ada 4 alam spiritual. Boleh kita tafsirkan sebagai 4 tahapan tajalli ya. Pertama, tauhid af'al. Ya. Jiwanya hidup dalam keberadaan Allah. Jadi seseorang saleh atau seorang pejalan rohani ini mulai menyadari bahwa kita tuh hidup di dalam keberadaan Allah. Jadi keberadaan Allah itu lebih luas dari jiwa kita dan seluruh keberadaan semesta ini. Kita semuanya hanya hidup dalam keberadaan Allah. Dan jiwa kita itu sebetulnya adalah pintu perwujudan rahmat Allah. Rahmat dan kasih Allah. Dan apapun perbuatan kita, perbuatan apapun di dunia eksternal ini, di dunia ini selalu ditopang oleh keberadaan suci Allah. Ya, jadi akhirnya sang saleh ini mencapai derajat yang kalau menurut Imam Khomeini itu alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah semesta alam. Apapun yang ia lihat, dia melihat semesta ini termasuk semua perbuatannya itu tidak lain adalah perbuatan Tuhan. Di sini harus sangat hati-hati sekali ya. Jadi ada bahasan tersendiri untuk tidak menisbatkan bahwa dosa kita itu adalah disebabkan oleh Tuhan, dan alangkah anehnya kalau dosa kita disebabkan Tuhan dan kita nanti dimasukkan ke neraka oleh Allah. Ini perlu pembahasan tersendiri dan sudah ada pembahasannya dalam buku kami Tauhid for Teens. Nah, kemudian lebih lanjut adalah tauhid sifat. Jadi tauhid sifat ini lebih tinggi lagi. Hal-hal yang menjadi sifat yang melekat pada diri pejalan rohani itu seperti penglihatan, pendengaran, pengetahuan. Sang pejalan rohani ini mulai menyadari la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, jadi tidak hanya perbuatannya, tapi seluruh daya apapun. Kalau perbuatan itu adalah kita berjalan, berbicara, ya. Kalau tauhid sifatnya sudah lebih tinggi lagi, tidak ada daya dan kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Pendengaran kita, penglihatan kita, ya, itu adalah milik Allah. Pada dasarnya ya, yang mendengar dan yang melihat itu adalah tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan izin Allah. Jadi pada tahap ini sang pejalan rohani ini menyadari bahwa seluruh jenis pengetahuan, kekuasaan, kekuatan, kehidupan
Semua berasal dan hidup dari Allah yang Maha Tinggi. Nah, di atas tauhid sifat ini menurut Alama Muhammad Husin Tabatabai adalah tauhid asma. Di tahap ini salik atau perjalanan rohani itu sang hamba itu menyadari bahwa sifat-sifat Allah itu hidup di dalam zatnya, ada di dalam zatnya. Sebetulnya Allah itulah yang sejatinya alim yang maha mengetahui, qadir yang maha menguasai, hayyun yang maha hidup. Ya. Dengan kata lain, ia menyadari bahwa ilmu pengetahuan penglihatannya ini sendiri total sebetulnya adalah ilmu Allah. Ya. Nah, ini memang tauhid sifat dan asma ini sulit dibedakan. Tipis sekali. Maka kadang-kadang seperti di buku Risalah Al-Walayah tidak digunakan af'al, sifat, asma, zat, tapi cuma 3. Af'al, sifat, dan zat. Ya. Demikian juga Imam Khomeini dalam kitab Misbahul Hidayah fil Khilafah wal Imamah, fil Misbahul Hidayah ilal Khilafah wal Walayah, itu menggunakan tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid zat. Jadi baik kita Risalah Walayah maupun dari Imam Khomeini, tauhid sifat dan asma ini dianggap satu lah ya. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa Hijabi TV yang dimuliakan Allah ini melihat ketika membaca doa kumel di awal-awal itu betul-betul merupakan tahapan-tahapan tauhid yang sangat tinggi. Ya, mulai dari Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai' dan seterusnya ya. Di salah satunya adalah wabi asma ikallati, dan dengan nama-namamu dan dengan asma'mu mala'at arkana kulli syai', yang memenuhi tonggak-tonggak atau tiang-tiang atau rukun-rukun segala sesuatu. Jadi pada tahap tauhid sifat dan asma itu, pada tahap tauhid asma itu, seseorang melihat seluruh eksistensi itu merupakan perwujudan dari nama-nama Allah. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah ma'ahu wa qablahu wa fihi. Jadi sebelum melihat segala sesuatu yang dilihat Allah dulu. Sebelum melihat segala sesuatu yang dilihat asma Allah dulu. Ala Nabi wa alaihi salam. Allahumma shalli. Kemudian tahapan tauhid berikutnya adalah tauhid zat. Menurut Sayyid Alama Muhammad Husin Tabatabai dalam kitab Lubul Lubab, ini lebih tinggi dari 3 tahapan sebelumnya, af'al, sifat, dan asma. Dalam tahap ini perjalanan ruhani menyadari bahwa semua perbuatan, sifat, dan nama itu ditopang oleh zat Allah yang adalah hakikat dan realitas esa yang padanya lah segala sesuatu itu hidup. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya semua itu milik Allah dan kembali kepada Allah.
wal awalu wal akhiru was-zahiru wal batinu. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang maha zahir, maha lahir, dialah yang maha batin. Dan dia itu maha meliputi segala sesuatu. Pejalan rohani yang sudah mencapai tauhid zat ini tidak lagi peduli pada sifat asma Allah, melainkan semata pada zatnya. Jadi ini tahapan yang sebenarnya saya juga nggak berani menjelaskan ya. Silakan nanti didalami sendiri. Tapi ya paling tidak kita tahu ya ada satu tahapan di mana waliullah itu kehilangan identitas dan kediriannya sekaligus ya. Egonya sudah hilang secara total ya. Ke dalam hakikat suci Allah yang maha tinggi. Tapi tetap di sini perlu ada disclaimer ya, bahwa antara wali dan Tuhan itu tidak pernah bersatu. Waliullah itu tetap makhluk, Tuhan adalah Tuhan. Yang real adalah Tuhan, waliullah ini adalah bayangan atau maya. Nah, tauhid zat inilah titik tajalli dari zat. Nah, kata saya toba-tobai, saking sulitnya diekspresikan, menyebut makom ini sebagai makom zat, atau disebut sebagai realitas hakikat, atau ahadiyah, atau sebetulnya menyebut dengan nama apapun itu satu kesia-siaan. Karena apa? Semua yang diungkapkan oleh lisan dan dituliskan itu tidak akan pernah melampaui definisi. Padahal hakikat suci Allah, ya hakikat suci makom ini jauh melampaui semua definisi. Jadi sudah nggak bisa disebutkan nama atau deskripsi yang tepat. Jadi sesungguhnya hakikat itu bahkan jauh melampaui batasan ketidakmampuan. Kalau dalam kitab Syarhi Manzumah Hikmat ya, dari Sabzafari, pemahaman tentang wajibul wujud atau keberadaan Allah itu badihi, terbukti sendiri atau aksiomatis, tak perlu dibuktikan. Tapi hakikat terdalamnya itu tak pernah bisa dipahami. Ya. Maka apabila pesuluk memasuki makom ini, dia akan kehilangan identitasnya dan kediriannya. Dia tidak akan mengenal dirinya. Ya. Sulit sekali dideskripsikan. Mungkin kita nanti bersama-sama nanya sama Gus Mif, ya, Gus Miftah, Gus Zuhrewi, dan para guru kita ya, untuk mendalami lebih lanjut makom ini. Nah, kembali kepada buku Truth of Allah, dalam menjelaskan tajalli Allah Yarham, ini menyebutkan ya dalam Truth to Allah, bahwa Ibnu Arabi membagi semua yang di dunia ini menjadi huwa dan lahua. Jadi segala sesuatu itu huwa sekaligus lahua. Yang bisa kita lihat misalnya alam semesta, ya, itu bukan Allah, bukan Tuhan, tapi hakikatnya, keberadaannya, realitasnya, ya, tidak yang memiliki realitas hanya Tuhan. Seorang sufi yang melayangkan pandangan ke sekitarnya tidak akan melihat apapun kecuali Allah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah huwa. Qul huwallahu ahad.
Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Nah, ini kembali mengingatkan bahwa pada 2 minggu yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa kalau menurut Imam Khomeini makom tauhid af'al itu, tauhid al-af'al itu adalah tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Wirid tahmid alhamdulillah itu atau alhamdulillahirabbil alamin itu adalah mencerminkan, dari satu sisi itu mencerminkan makom tauhid al-af'al. Sedangkan tahlil itu mencerminkan makom tauhid as-sifat. La ilaha illallah itu mencerminkan tauhid as-sifat. Dan takbir Allahu Akbar ini mencerminkan makom tauhid az-zat. Yaitu adalah ya istihlak ini, sirnanya seluruh keakuan gitu ya. Lenyap total ya. Ini sudah pernah kita jelaskan sebelumnya ya. Annahu akbaru min an yusof ya. Bahwa sesungguhnya dia Allah itu lebih besar dari semua penyifatan. Bukan lebih besar dari segala sesuatu. La min kulli syai. Ya. Karena apa? Ya sebetulnya orang yang mencapai tahap Allahu Akbar ini memahami bahwa memang nggak ada sesuatu selain Allah, itu memang nggak ada, tidak punya realitas yang hakiki, hanya bayangan. Dan Imam Khomeini menambahkan tasbih ya, jadi ada tahmid, tahlil, subhana, ada tahmid, alhamdulillah, ada la ilaha illallah, ada Allahu Akbar. Yang keempat tasbih. Ini kalau menurut Imam Khomeini malah lebih tinggi dari kesempurnaan dari tahmid, tahlil, dan takbir. Yaitu menyucikan Allah dari semua penyifatan. Seluruh wirid kita padanya ini kita ketahui ini cacat semuanya ini. Gak mampu, ujung-ujungnya kita gak mampu. Maka kita kenali tasbih al-arba'ah ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini silahkan dirujuk ke kitab Misbahul Hidayah ilal khilafah wal walayah. Ya, para hadirin pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, sebagai kesimpulan dari pertemuan ini, kembali kepada torekohnya Syekh Toba-Tobai, bahwa untuk mendekatkan diri pada Allah adalah dengan ma'rifatun nafas, berfokus pada jiwa. Ya, yang pertama dengan muraqabah, yang kedua dengan memfokuskan diri kita untuk menghilangkan sifat-sifat buruk, takholi, kemudian menghiasi dengan khidmat. Jadi selain muraqabah ini fokus pada khidmat terus-menerus. Khidmat itu menghiasi diri kita dengan sifat-sifat Allah. Dalam bahasa Allah yarham, takholi ya, tahalli dengan melakukan khidmat, idkhalus surur fi qulubil mu'min, itu kita jadikan habit dan keseharian, kita jadikan fokus hidup. Ya. Berusaha meninggalkan lisana sidqin fil akhirin. Berusaha menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain dan paling mengasihi sesama makhluk. Dan melaluinya dengan keberkahan Allah, dengan keberkahan Kanjeng Nabi dan keluarganya, dengan keberkahan Imam Husain alaihissalam, mudah-mudahan Allah menganugerahkan pada kita makom tajalli, baik tajalli af'al, tajalli sifat, tajalli asma, dan tajalli zat.
Demikian marilah kita akhiri majelis kita yang mulia hari ini dengan mengirimkan seluruh pahala majelis ini kepada para kekasih hati kita, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci, dan para leluhurnya yang suci, dan para sahabatnya dari para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para solihin, dan para ulama, al-mukhlisin wal mukhlasin wal muhibbin bi Muhammadin wa ali Muhammad. Juga pada seluruh kaum mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Juga kepada para guru kita semuanya, terutama Allah yarham Ustaz Jalaluddin Rahmat beserta ibunda Habibna Husin Al-Habsyi, Habibna Asgaf Al-Jufri, Habibna Aib Asgaf, Kiai Haji Muhtar Adam, Ustadz Khairon Yusuf, Ustadz Asmawi, Habibna Toha Al-Musawa, Habibna Rusdi Alaidrus, dan seluruh guru-guru kita yang telah meninggalkan kita, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Pula kepada handai tolan kita, terutama kepada kedua orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kita, dan kepada seluruh kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Dan pula kita hadiahkan pahala majelis ini agar semua yang sakit disembuhkan Allah, agar semua yang punya hajat dipenuhi hajatnya oleh Allah, agar pandemi ini diangkat oleh Allah, agar rezeki kita semua dan keluarga diluaskan, dan yang paling penting, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, agar Allah mengakhiri hidup kita dengan akhir yang baik. Al-Fatihah, tasbihku salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil awalin, wa sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil akhirin, wa sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil mala'il a'la, wa sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil mursalin. Allahumma a'ti Muhammadan al-wasilah wa syarafa wa darajatal kabirah. Allahumma inni amantu bi Muhammadin wa lam arah, fala tahrimni yaumal qiyamati ru'yatah, warzukni sohbatah, wa tawaffani ala millatih, waskini min khawdi masroban rawiyan, sa'ighon hani'an, la asma'u ba'dahu abada, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fakama amampu bi Muhammadin walam arah, fa'arifni fil jinani wajhah. Allahumma baligh ruha Muhammadin anni tahiyatan katsiratan wassalamah. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa alal arwahi lati halat bifinaik, alaika minni salamullah abadan ma bagitu wa bagiyal lailu wan nahar, wala ja'alahu lahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibn Husain wala auladil Husain wala ashabil Husain wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.